menjawab salam saya, insya Allah masuk surga. Amin. Yang belum menjawab salam, saya kasih kesempatan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua penghuni surga. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, tamu undangan dan para peserta pada acara siang hari ini. Yang terhormat Bapak Andi Rahman dan Bapak Anas Hidayat selaku penulis dari buku yang pada siang hari ini kita akan bedah. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pembedah pemateri dan juga yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan melakukan bedah buku karya Mas Andi Rahman dan Mas Anas Hidayat yang dalam acara Madura Melejut Mudakir. Boleh minta tepuk tangannya? Mungkin ini sih bercerita tentang Mudakir. Buku Mudakir ini merupakan buku ketiga karya kolaborasi antara Bapak Andi Rahman dan Bapak Anas Hidayat. Untuk buku pertama beliau ini mempunyai judul Nata Bata. Terus buku yang kedua ada Ngekos dan buku ketiga ini Mudakir yang pada siang hari ini kita akan bedah bersama-sama. Untuk pembedah pada siang hari ini pada acara. Untuk pembedah pertama ada Mas Muhammad Andi Syah Putra. Beliau merupakan praktisi arsitek dan penggiat amuba. Terus untuk pembedah yang kedua ada Bapak Erik Ramadan. Beliau merupakan founder dari Duh Arsitek. Dan yang ketiga ada Bapak Insinyur Andi Mapajaya. Beliau merupakan dosen arsitektur ITS Surabaya. Terus izinkan saya memperkenalkan diri saya Yosahir Lambang yang pada siang hari ini akan memandu acara ini, Pak. Memandu acara ini sampai nanti akhir acara. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang tanpa dukungan mereka acara yang sangat luar biasa ini tidak akan terlaksana. Untuk sponsor sendiri ada Kalibatu dan ada juga BMI Munir. Kulit Batu dan BMI Munir. Jadi nanti kalau Bapak Ibu peserta sekalian ingin bertanya-tanya tentang sponsor bisa langsung ke sisi utara. Sisi barat maksud saya. Terus tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Kopi Kelut yang pada siang hari ini sudah mempersiapkan tempat sehingga pada acara ini bisa berlangsung secara offline, tidak melalui media daring. Juga tidak lupa untuk Bapak Ibu peserta yang penasaran dengan apa sih isi dari buku Mudakir, di sini juga tersedia penjualan buku Mudakir yang tentunya ada harga promo. Terus sebenarnya ini Pak, saya itu baru tadi pagi membaca buku Mudakir. Jadi tapi sebelumnya saya juga pernah melihat bedah buku Mudakir ini. Jadi ada beberapa poin yang cukup menarik menurut saya sebagai mahasiswa arsitek. Dari judulnya pun sudah membuat kita berpikir, Mudakir, mulai dari akhir. Mulai kok dari akhir? Padahal kan mulai dari awal. Nah itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para pembedah. Terus isi buku ini yang pertama ada menengok perjalanan Bapak Andi Rahman sebagai seorang arsitek. Yang kedua pun yang saya baca itu ada buku ini menjadi sebuah pengingat. Pengingat apa?
nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh para pemuda. Terus ada satu kata yang menurut saya ini kata yang sederhana, tapi kaya akan makna, yaitu arsitektur sebagai jalan untuk kembali. Nah itu kata-kata sederhana, tapi ternyata kalau diulik lagi itu banyak makna yang terkandung dalam kata-kata sederhana tersebut. Oleh karena itu, untuk mulai acara pada siang hari ini akan ada sambutan dari Bapak Muhammad bin Rahmat, atau kita sering disapa Mas Aang. Beliau merupakan budaya Bangkalan. Beliau cinta terhadap benda pusaka, budaya, dan sejarah Bangkalan. Dan beliau juga merupakan pendiri dari Padepokan Songgo Sukmo. Untuk Bapak Muhammad bin Rahmat itu dipersilahkan. Mohon izin duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Kita bisa, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam, saya bilang Kopi Kelut ini adalah tempatnya bisa dibilang menuangkan keresahan kita, karena sudah beberapa kali di Kopi Kelut ini baik itu bedah buku tentang sejarah semua udah dilaksanakan. Terima kasih pada Kopi Kelut sebelumnya. Tentang ini Mudakir, saya sekilas baca ya, alhamdulillah bukunya sudah jadi mulai dari akhir. Alhamdulillah ini juga sebagai pelecut kita nanti, bahwa kita akan mulai semua itu sebenarnya orang akan, ketika kita suatu perlombaan itu adalah start atau finish. Tapi sebenarnya start itu bukan awal, tapi akhir itu yang adalah awal. Mengapa? Karena kita kalau dari akhir kita diibaratkan kita ngaji, ya ngaji itu mengkaji kan gitu. Nah, dan berhubungan dengan arsitek muda, arsitek yang ini ya, Madura Melecut Mudakir ini, saya teramat mengapresiasi karena bagaimanapun dari zaman dulu, dari kakek nenek moyang kita jangan lupa bahwa Madura ini adalah, tanpa Madura tidak akan ada Majapahit. Bagaimanapun yang membangun pada waktu itu Adipodai, yang mengarsiteki pintu gerbang Majapahit sampai Joko Tule yang merealisasikannya, itu juga kita bisa melecut dari situ, bahwa seorang arsitek itu juga berhubungan dengan sejarah-sejarah bangsa ini. Bagaimanapun bangsa ini tanpa Majapahit juga, kalau menurut saya juga tidak. Tapi tanpa orang Madura, Majapahit juga insya Allah tidak akan ada. Kayak gitu. Jadi yang pertama buku Mudakir, saya teramat teramat mengapresiasi. Isinya juga kita nikmati nanti gimana bisa membawa kita flashback ke sejarah-sejarah dan juga perjuangan-perjuangan mengapa kita harus ada di tempat ini. Dan itu teramat bagus bagi kita semua. Kita nikmati nanti perjalanan-perjalanan dari baik itu penulis Mas Anad Hidayat dan konseptor Mas Andi Rahman dan juga para pembedah. Kita nikmati alur-alur yang akan disajikan dalam bedah buku ini. Dan bagaimanapun sejarah dan budaya Madura teramat sangat erat kaitannya dengan para arsitek. Kita jangan lupa juga bahwa orang Madura itu punya rumah mungkin yang terkenal dengan tanian lanceng. Nah, konsep-konsep tanian lanceng ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sekarang atau era milenial ini teramat bagus. Bagaimanapun kita mulai dari mungkin tanian lanceng tuh nggak ada namanya tembok, tapi dari kayu, full kayu. Nah, kayu itu kan cinta lingkungan kan gitu. Nah, konsep-konsep itu yang perlu kita terus kita lestarikan, jangan sampai itu kita kalah sama
mohon maaf, baja ringan dan lain-lain. Tapi bagaimana konsep dalam penyambungan kayu pun itu juga ada patokan-patokan sejarah yang memang tidak harus kita lupakan, ya gitu. Mungkin kita langsung nanti menikmati pembedahan buku ini. Saya juga tidak akan berpanjang lebar di sini. Bagaimanapun sekali lagi saya mengapresiasi dan terima kasih kepada yang pertama Kopi Kelut, juga para penulis dan juga para pembedah yang sudah membawa kita sedikit banyak akan memflashback kita ke masa-masa kita. Saya bilang bagaimanapun roda kehidupan itu berputar. Ya kita mulai dari akhir, kita menuju awal, akhir lagi. Bagaimanapun ya itu mungkin yang disebut dengan mudakir nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Muhammad bin Rahmat. Mungkin boleh tepuk tangannya atas sambutan yang sangat bermanfaat tadi. Untuk acara selanjutnya ada presentasi produk dari sponsor. Untuk BMI Munir, dipersilahkan. Sebentar, maaf. Bukan yang ini, Pak. Pak Isa? Masnya? Pak Nanang nggak bisa. Mungkin Masnya. Bisa gitu. Belum. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama kepada Pak Andi Rahmat sudah memberikan kesempatan kepada kami tim BMI Munir untuk berpartisipasi di acara yang pagi hari ini lumayan sejuk ya. Kemudian untuk Pak Anas Hidayat, terima kasih. Pertama-tama perkenankan saya Risa, perwakilan dari BMI Munir. Kami berdomisili, pabrik kami ada di Buduran Sidoarjo, Pak. Jadi dekat di sini paling cuma 10 menit aja sudah sampai ya, Pak. Oke, saya mulai langsung ya, Pak, untuk memperkenalkan Munir ya. Jadi kami BMI Munir ini, Pak, PT Munir ini merupakan BMI Group dari gabungan antara Brass Munir, Pitch Roof dan Flat Roof Ecopal yang berbasis di London. Nah, kami kebetulan manufaktur kami ada di Buduran Sidoarjo seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian produk kami juga selain untuk atap datar atau bersudut, kami juga punya yang namanya GAF. Nanti kita akan bahas satu persatu ya Pak.
singkat aja sih, ini untuk share aja. Untuk yang pertama sebelumnya, jadi produk-produk Munir ini Pak dibagi jadi dua, ada BMI Munir dan BMI Everguard. BMI Munir ini meliputi untuk tile fitting untuk genteng, juga untuk Everguard. Nah, kami semua produk BMI Munir, terutama yang genteng ya Pak, ini sudah melalui proses uji coba di nggak bisa ya, di lab kami yang ada di London Pak. Jadi di dalam lab ini kami melakukan uji coba tekanan angin dan air untuk hujan. Jadi di sini semua gentengnya Munir sudah melalui uji coba di lab London ya Pak. Kami langsung perkenalan ke feature-nya genteng kami. Yang pertama ini untuk yang flat roof. Mungkin Pak Zek minta tolong contohnya. Yang pertama Pak, genteng Munir ini yang flat ini Pak, kami memiliki feature di paling yang utama kami ini ada di button lock. Mungkin Pak Zek bisa tunjukkan gitu. Nah, button lock ini ada di bagian dudukan. Genteng Munir dia memiliki dudukan yang lebih dalam Pak. Jadi kalau dia nyantol atau nyakot di reng dia lebih stabil ya Pak. Jadi nggak geser-geser gitu. Kemudian kami punya yang namanya weather bar. Weather bar ini yang ditunjukkan Pak Zek itu bahwa Munir ini punya feature yang dia untuk sirkulasi udara. Jadi pada saat hujan deras, angin itu kami punya feature yang namanya weather bar. Weather bar ini, di sini Pak. Itu untuk memutar angin, jadi anginnya masuk ke dalam celah-celah atap genteng jadi lebih sejuk udara, kemudian air bisa keluar melalui celah-celah jalan air ini Pak. Kemudian kami juga punya yang namanya cover lock. Cover lock ini kuncian genteng antar genteng Munir ini kami presisi Pak. Jadi dia rapat sehingga tidak ada yang namanya tampias, anti bocor dan tampias. Itu Pak Zek sudah. Nah seperti ini Pak. Contoh untuk yang weather bar tadi. Jadi kalau ada hujan deras Pak, angin gitu, dia anginnya diputar di bagian weather bar sini, dia bisa masuk ke celah-celah jadi ruangan tetap sejuk, kemudian kalau airnya dibuang ke bawah. Jadi aman tanpa bocor. Kemudian untuk variannya Pak, Munir ini punya flat, kami punya yang polos namanya Esel Plano, dengan dimensi ukurannya panjang 42, lebarnya 33, jarak rengnya 33 cm Pak. Jadi dia untuk 1 meter perseginya isinya 9,5 piece. Jadi banyak teman-teman kontraktor itu yang mengerjakan proyek-proyek perumahan itu biasanya mereka hebat sekali bisa sampai 9 piece aja Pak per meter persegi. Ini hanya variannya ya Pak, untuk yang flat, jadi kami juga punya yang model Twin Palace ini ada garis tengahnya, seperti ini. Ada feature di garis tengahnya. Kami juga punya varian yang namanya multi-line, jadi dia bergaris-garis. Nah, selain untuk genteng yang flat Pak, kami juga punya yang gelombang. Untuk fiturnya sama seperti yang gelombang flat. Kami juga punya ada button lock, ada nail hole, juga ada weather bar-nya. Cover lock kami juga sama, antar genteng juga kami presisi untuk yang genteng gelombang. Untuk variannya banyak Pak, yang warna genteng gelombang ini kami menyebutnya dengan Elabana Tropical. Nah, yang di layar ini Pak, yang genteng Elabana Tropical ini adalah genteng yang favorit di Madura Pak. Karena kebanyakan kan orang-orang sekitar Bangkalan sampai ke arah Sampang itu mungkin mereka pergi ke Malaysia ya Pak. Jadi kami kan juga ada pabrikan di Malaysia. Jadi mereka sangat mengenal sekali genteng Munir sehingga Munir ini di Madura juga lumayan jadi primadona Pak. Terutama untuk yang model ini ya Pak.
warna solid brown, solid naga, dan solid black. Untuk dimensinya sama Pak, kayak yang flat tadi 42 kali 33 juga ranknya 33. Sama 1 meter persegi juga isi 9,5. Nah ini untuk bisa sudut atapnya minimal 20 derajat. Jadi aman untuk semua standar atap ya Pak. Saya di sini agak grogi karena bicara dengan pakarnya di arsitek. Kalau saya lah mohon dikoreksi ya Pak. Itu tadi untuk yang, nah ini Pak Munir juga punya Pak, yang mungkin beberapa kompetitor genteng beton untuk yang jenis yang flat ini, mereka tidak punya untuk yang tipe ini. Kalau Munir punya, jadi ini untuk atap yang landai Pak. Yang 15 derajat kami punya yang namanya perspektif ini, itu untuk atap genteng dengan sudut 15 derajat. Biasanya kalau genteng-genteng beton yang lain, mereka nggak support, pasti bocor. Tapi kalau Munir punya Pak, untuk yang 15 derajat ini. Saya lanjut langsung cepat aja Pak. Kemudian kami juga punya yang namanya roof system komponen. Di sini juga ada aluminium foil, Munir juga punya. Kemudian ini komponen pendukung untuk wuwung Pak. Jadi kami ini punya yang namanya top flag. Bapak kalau misalkan pasang wuwung kan biasanya pakai mortar atau semen ya Pak. Nah Munir ini punya yang namanya top flag. Jadi seperti ini, seperti lembaran roll seperti ini Pak. Saya tolong bantu Pak. Jadi nanti itu tinggal dipasang aja, digelar gitu Pak di area wuwung atas. Hanya dia ada lem abotil sehingga Bapak tidak perlu lagi pakai adukan semen. Dia pemasangannya lebih cepat, kemudian lebih rapi, nah hasilnya nanti lebih estetika gitu. Iya, langsung wuwung Pak, tanpa adukan semen lagi. Jadi Bapak nggak perlu lagi ada pekerjaan cleaning ya Pak. Biasanya kalau pakai semen kan pasti harus dibersihkan lagi, dicat mungkin kalau misalkan tergores gentengnya. Tapi kalau pakai yang top flag ini, cepat pekerjaannya lebih cepat, tinggal digelar gitu aja. Ini sama untuk wuwung juga. Peruntukannya kan yang untuk di atas di sini Pak, yang tadi itu yang saya sebutkan tadi itu untuk wuwung bagian atas ini. Kemudian kami juga punya yang untuk abutment itu yang samping ini itu yang namanya kami camel flash. Sama. Pak Zek ada bawa. Nah, seperti ini Pak. Camel flash ini juga sama kayak top flag tadi. Dia tinggal direkatkan aja di badan genteng dan area flashingnya. Jadi lebih cepat Pak, nggak perlu tanpa adukan semen lagi gitu. Itu untuk yang bisa saya sampaikan untuk genteng betonnya Pak. Tapi Munir juga punya Pak, mohon waktunya sebentar lagi. Kami juga akan menyampaikan untuk produk Munir yang lain yaitu untuk GAF. Jadi untuk atap datar, biasanya untuk area beton atap ya Pak ya. Nanti mungkin misalkan Bapak-Bapak ada pertanyaan, monggo silahkan. Nanti kita bisa diskusi sebentar aja gitu ya Pak. Monggo silahkan Pak Nanang. Pak Andi, terima kasih waktunya. BMI dikasih waktu untuk presentasi. Tadi untuk yang pitch roof, mungkin ada pertanyaan Pak terkait produk kita yang jenis pitch roof. Jadi Munir ini punya tipe roofing pitch roof sama flat roof. Yang dijelasin sama Mbak Riza tadi itu adalah tipe roofing untuk pitch roof. Jadi kalau istilah umumnya adalah genteng konkrit atau genteng beton yang tadi dijelasin. Mungkin ada pertanyaan? Kalau punya produk yang finishing doff untuk ini ya, klasik. Ada sih Pak, ada. Mungkin kalau lebih detail ada di kita bawa juga technical support kita. Saya specifier di sini. Kalau Mbak Riza sebagai sales marketing, kalau Pak Pak Zakaria itu adalah technical support. Jadi kalau misalkan terkait teknik pemasangan, terus kemudian
kalau kita misalkan punya apa namanya itu struktur atap bagaimana nanti kita bisa advice seperti itu sih Pak. Bisa kita lanjut? Jadi di BMI ini kita punya produk baru namanya BMI Evergrande. Jadi produk ini murni pure buatan dari UK Pak. Jadi ini saya belum ganti. Jadi, nah kalau namanya TPO Evergrande ini pengganti kalau yang biasa dipakai di apa namanya di atap dak itu kalau umum sih pakai membran ya Pak, membran bakar atau coating seperti itu. Jadi kita perkenalkan produk kami yang namanya TPO flat roofing waterproofing ini sebenarnya peruntukannya memang pure untuk dak beton. Seperti ini Pak. Jadi ini ketebalannya ada 1,5 sampai 2 mili. Mungkin kalau bapak-bapak biasanya di apa namanya untuk apa namanya atap flat roof itu biasanya pakai apa Pak? Waterproofing biasa ya. Itu biasanya berapa lama untuk ketahanannya Pak? Kalau rata-rata average 2 tahun 3 tahun udah repair ya. 2 tahun 3 tahun. Jadi kalau jadi keunggulannya punya kita ini sebenarnya bisa sampai 10 tahun dan bisa langsung sebagai expose. Jadi nggak perlu di apa namanya untuk di screed. Jadi sangat mudah pemasangannya, cuman tinggal gelar aja, kemudian di screw, di apa namanya dihitung sudah di heater atau dipanasin gitu udah selesai Pak. Jadi saya nggak perlu jelasin karena waktunya sedikit ya Pak. Jadi sebenarnya membran TPO kita ini sebenarnya hampir sama dengan membran bakar pada umumnya. Cuman memang pemasangan dan lebih available untuk yang apa namanya green roof atau untuk langsung expose seperti itu Pak. Ya jadi seperti ini. Jadi kita mungkin ada contohnya mungkin samplingnya. Seperti itu Pak. Sak. Nah. Jadi seperti ini Pak. Jadi kalau misalkan ini bondek, ini bisa beton atau ini pirbot kita langsung pirbot juga boleh. Ini langsung dipasangin sama TPO kita. Jadi langsung proses pemasangannya cuma di apa namanya itu dipanasin terus ditempel. Waranti produk kita 10 tahun. Tapi dia nggak bisa untuk traffic, jadi memang benar-benar untuk expose roofing dan untuk green roof, jadi dipasangin tanaman biasanya. Jadi kalau pakai kompetitor biasanya dia kan nggak tahan akar, jadi berapa 2-3 tahun tembus akarnya, jadi biasanya bocor daknya. Kalau kita warantinya sampai 10 tahun pasti kita nggak terjadi kebocoran. Nggak boleh Pak kalau TPO. Jadi benar-benar untuk expose atau planter box seperti itu. Oke. Sebenarnya nggak penjelasannya sih nggak panjang kayak pitch roof sih Pak. Kalau flat roof sih cepet. Produknya sih umum sebenarnya. Kalau di biasa pakai PVC, kadang-kadang kan membran bakar atau pakai PVC ya Pak. Itu sama. Kalau PVC biasanya dia nggak tahan untuk UV ya Pak, ya pasti dia akan crack. Seperti itu. Nggak perlu Pak, langsung dah seperti ini pemasangannya. Jadi tinggal proses pembersihannya pun paling sisa-sisa apa namanya, sisa-sisa cor atau apa itu diberi surface aja dibersihin, baru itu digelar. Kita punya beberapa apa namanya itu, beberapa ketebalan, beberapa jenis ketebalan, ada sampai 2 mili. Seperti ini Pak. Produk kita yang dipakai di Jawa Timur ada di RSUD Mardiwaluyo Blitar. Jadi mohon maaf Pak, waktu tinggal 2 menit. Oh 2 menit. Saya percepat ya Pak, siap. Makanya cepet banget, saya bingung mau nyelasin yang mana ini. Ini cuman aksesorisnya aja sih Pak.
Oke, seperti ini. Jadi pada dasarnya BMI ini solusi untuk atap kita semua sih Pak. Jadi ada pitch roof, sama flat roof, masuknya di high rise. Kalau misalnya ada proyek-proyek kayak rumah sakit, apartemen, rusun, seperti itu, kita bisa advise untuk yang flat roof. Terima kasih Pak Andi, waktunya sudah habis. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ke booth kita atau nanti bisa kita bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasi dari sponsor kita BMI Munir. Untuk acara selanjutnya kita juga ada presentasi lagi dari pihak sponsor untuk kulit batu. Mungkin bisa persiapan. Untuk presentasi kulit batu 15 menit dipersilahkan. Selamat siang buat peserta yang hadir di sini. Salam sejahtera untuk semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Andi Rahman atas waktu dan kesempatan, juga Pak Anies Hidayat dan Bapak Eri Ramadan serta Mas Andi Saputra. Saya Erik Pak, mewakili dari Kulit Batu, ingin mempresentasikan sedikit apa itu kulit batu. Jadi langsung aja Pak karena waktunya mepet. Untuk more question atau more info bisa ke meja Pak biar lebih dekat hubungannya. Tentang kami Pak, jadi kita lahirnya di tahun 2014 ya Pak untuk kulit batu ini basisnya di India. Kemudian kita ke 23 supplier ternama di India. Dan eksis di tahun 2015 itu di dalam acara-acara exhibition Pak. 2015 ada di GCC Senayan, terus lanjut di BSD dan terakhir di juga BSD lagi. Ini Pak visi dan visi kami. Jadi kami ini menjadi pioner Pak karena memang tergolong baru kulit batu ini di dalam material bangunan dan kita berbasis eco green karena memang kita ramah lingkungan Pak untuk produk kami. Terus ini juga produk yang berkualitas, memiliki benar-benar estetika serta tahan untuk air atau panas dalam jangka panjang dan itu nanti bisa saya sebutkan di slide berikutnya Pak. Terus misi kami yang pertama mendaftarkan merek dagang kulit batu dan menseleksi batuan yang dipasarkan Pak. Jadi kita enggak kita benar-benar seleksi dulu batunya Pak, baru kita jual di pasaran. Terus yang ketiga mensukseskan proyek-proyek pembangunan, memberikan pelayanan jual yang mumpuni baik dari pre-sales service ataupun after sales, meningkatkan kinerja perusahaannya berkesinambungan dan maju berkembang bersama untuk kemakmuran hidup rakyat Pak, terutama yang memiliki rumah ingin bagus Pak ya. Nah ini Pak keuntungan yang tadi saya sebutkan, kita ringan Pak dan ramah lingkungan, jadi dibanding batu alam kita benar-benar jauh Pak lebih ringan. Kenapa kok perbandingannya dengan batu alam? Karena memang permukaan kita diambil benar-benar dari batu alam. Jadi nanti ditempelkan bahannya di resin fiberglass Pak. Jadi kadang orang berpikiran ini dibuat pakai tangan, enggak, ini langsung benar-benar dari batu alam di India sana Pak. Terus lentur, tahan air dan tahan panas. Jadi
kalau misalkan kita kan aplikasinya di dinding ini Pak ya, di acian. Jadi kalau ada mungkin aciannya agak bergelombang atau apa itu kita bisa ngikuti Pak. Berbeda dengan batu alam serta tahan air dan tahan panas karena memang kita waterproofing Pak. Cepat dan sangat mudah pemasangan. Jadi sederhana banget, cukup dengan lem Sika. Kebetulan kita juga kerjasama dengan vendor lem Sika Pak. Jadi setelah acian itu cukup di lem bagian dindingnya aja, nggak perlu di kulit batunya, terus ditempel gitu aja Pak. Dan aman Pak kalau dipasang di tempat ketinggian. Jadi bisa dibawa tangan tuh ringan gitu. Jadi lebih aman daripada yang batu-batu alam gitu Pak. Jadi begitu. Terus warnanya tersedia berbagai varian dan motif. Cuma yang sering sih yang kayak silver quad, copper mix, quad green, flame forest yang sering dipakai Pak untuk aplikasi. Berikutnya, bagaimana proses pembuatan kulit batu? Jadi ini Pak, pembuatannya itu lapisannya batu alam asli, terus kita gunakan fiberglass, resin dan lem buatan Jerman Pak. Jadi pasti kuat dan enggak gampang pudar warnanya. Jadi benar-benar nempel kuat sampai jaminan 30 tahun Pak. Ini jenis-jenis batunya. Jadi dibuat dari batu alam asli. Delaminasi proses yang membuat batu alam itu bersenyawa dengan baik hanya dengan sinar matahari terus kita jemur. Jadi bisa tahan panas sampai 300 derajat Pak. Ini kita proses penjemurannya 40 derajat selama 2 hari. Tidak bisa digantikan dengan oven ya Pak. Jadi benar-benar nature alami untuk proses pembuatannya Pak. Ya ini portofolio dari kami Pak. Batu alam ini di Jakarta sudah banyak yang menggunakan di pemerintahan Pak. Terus terang kalau di Surabaya ini masih ya nggak sebanyak di Jakarta Pak, tapi sudah banyak penawaran. Makanya saya benar-benar terima kasih untuk Pak Andi Rahman supaya bisa mengenalkan produk kami nih Pak untuk di daerah Surabaya, Jawa Timur ini. Ya Madura juga termasuk supaya lebih banyak yang memakai gitu Pak. Ini Pak tahan panas hingga 300. Jadi kulit batu selain untuk interior ini juga pas dipasang untuk eksterior. Jadi benar-benar aman Pak untuk cuaca panas ataupun hujan. Selain waterproofing kita juga benar-benar kuat untuk panas hingga 300 derajat. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan mau dipasang di eksterior gitu Pak. Cara memasangnya yaitu tadi yang saya jelaskan, tinggal ditempel aja di acian pakai lem Sika. Terus sebelumnya itu dibeber dulu Pak, disesuaikan dengan bidangnya seperti apa. Kalau ada lekuan ya tinggal dipotong aja pakai gunting. Guntingnya gunting galvalum. Ini saya lewati aja Pak ya, karena gak nutut ini Pak. Untuk perawatan kita seperti batu alam Pak pada umumnya. Tinggal dibersihkan aja, misalkan terkena air itu Pak, bisa langsung pakai lap biasa, lap kain. Terus coating Pak, sebelumnya kita pasang, kita juga kasih coating cair, mungkin dalam kurun waktu setahun 2 tahun tinggal coating lagi tuh pakai kuas saja, udah cukup. Selanjutnya hubungi kami Pak, kalau di luar teknisnya enggak bisa Pak. Garansinya Pak, untuk warnanya kita 15 tahun enggak pudar. Terus tidak terkelupas, kita bebas biaya ongkos kirim Jawa Bali Pak. Jadi enggak usah khawatir Pak, harganya sudah include termasuk ongkos kirimnya. Untuk ya Pak. Terus ini
untuk kerjasama dengan Limsika itu 30 tahun tuh maksudnya nggak bakal mengelupas gitu Pak. Jadi pasti kuat itu sampai 30 tahun dan beberapa lem yang lain. Cuma kita memang sarankan untuk pakai lem Sika sih Pak yang sudah terbukti benar-benar kuat itu. Lem Sika D55. Ini Pak, kenapa harus pakai kulit batu? Garansi produk, gratis konsultasi. Jadi misalkan Bapak ada tukang sendiri, kita free Pak untuk konsultasi dengan tukang kita. Jadi bisa dipasang pakai tukangnya Bapak sendiri. Delay service, jadi sebelum kita kirim kita pastikan dulu ke customer, kita beber dulu seperti ini kulit batunya Pak. Jadi tidak sampai keliru setelah sampai tempatnya. Gratis ongkos kirim Jawa Bali, gratis konsultasi, terus B2B oriented Pak ya. Jadi nggak harus langsung ke owner tapi juga ke arsitek, ke kontraktor gitu Pak. Nah ini Pak sudah ke portofolio yang sudah memakai batu kami. Jadi ini ada yang jenisnya translucent, nyala Pak. Cuma dia aplikasinya memang di meja-meja bar kayak gini terus di akrilik. Dinding pun bisa tapi harus pasang bingkai dulu. Kayak neon box gitu Pak. Jadi kita harus pasang akrilik dan lemnya pakai lem sealant. Jadi ada yang biasa, ada yang nyala gini, ini namanya translucent Pak, kayak onyx gitu Pak. Jadi ini portofolio kami, gedung-gedung yang sudah memakai kami. Jadi memang sudah nyata Pak keberadaannya Pak. Selain untuk dinding-dinding, kitchen set, top table juga sangat cocok Pak. Cukup untuk di dapur-dapur tuh cocok, kamar mandi gitu Pak. Kecuali lantai sih kita enggak nyarankan ya Pak. Ini Pak kayak kitchen set gini. Ketebalan kita cuma 2 mili ya Pak. 2 mili, ada yang 3-4 mili yang produk baru itu Pak, rainbow. Jadi teksturnya lebih muncul dia. Teksturnya lebih muncul. Mungkin ini aja ya Pak, presentase singkat biar nanti lebih enak di meja aja Pak nanti. Oke, gitu aja ya Pak. Pak Andi Rahman sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mas Andi Saputra dan juga kedai kopi, saya ucapkan terima kasih. Kopi Kelut, oke. Thank you ya Pak, makasih, selamat siang. Terima kasih dari presentasi dari produk kulit batu. Jadi nanti kalian kalau para peserta yang ingin tertarik dengan produk-produk yang dijual oleh sponsorship pada acara pagi hari ini bisa langsung mendatangi booth sponsor yang ada di sisi barat. Terus mulai acara yang utama untuk acara ini akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Khotob. Beliau merupakan seorang praktisi, juga seorang penulis yang terlibat pada penulisan majalah Indonesia Design. Beliau juga merupakan jurnalis di Jawa Pos dan memiliki hobi fotografi arsitektur. Untuk Bapak Muhammad Khotob, dipersilahkan. Terus saya enggak, itu standar ini.
Itu tadi doa biar lancar ngomongnya ya. Doa kalau waktu kecil kan Robi Srohli itu kan doa waktu mau belajar ya. Biar cepat masuk. Ya, ini kita belajar sama-sama. Saya tadi hampir mau nanya kok saya nggak dikenalkan, gitu. Ternyata dikenalkan terakhir-terakhir. Saya pikir lagi apa? Terima kasih sebelumnya Mas Andi Rahman, Sohibul Bait dari Kopi Kelut ya, yang saya banggakan teman-teman Amoeba. Sangat membanggakan memang 2 kali saya kesini. Yang pertama kemarin waktu kemarin dari YAI Jawa Timur ya. Alhamdulillah kok nggak berselang lama. Jadi berapa kemarin? 2 bulan, 1 bulan? Hah? 2 bulanan ya, 2 bulanan. Alhamdulillah sudah ada event lagi. Jadi memang saya sih berharap ada momentum seperti ini dipelihara. Jadi semangat berkomunitasnya dipelihara. Nggak usah kesusu dan nggak usah gerusa-gerusu. Santai aja. Jadi nek jare wong Jawa itu tiap zaman ada orangnya. Ya, tiap orang ada zamannya. Jadi ya jarno sing Mas Andi kayak ngene, sing mungkin kalau pernah dengar Demaya kayak gitu atau Ami Jakarta kayak gitu ya biarkan. Mereka duluan ya monggo terserah. Bangkalan sekarang ya nggak apa-apa, nggak ada yang menghakimi, nggak ada gurunya, nggak ada yang menilai. Ya, artinya tapi gairahnya aja yang tetap dipelihara. Itu yang penting. Yang penting itunya, gairahnya. Jadi semangatnya itu lalu jangan kalian sudah punya ini ya, sudah punya base camp taruhnya ini ya. Sudah punya base camp alhamdulillah, dekat sama Jawa Timur. Jadi kalau dulu kita di Demaya itu resepnya nggak muluk-muluk kok bikin acara kayak gini nih. Jadi kadang ada tamu dari mana gitu kita culik. Iya, jadi ada Ridwan Kamil misalnya. Dia diundang sama Risma, tapi kita culik sendiri. Kita bikinkan event. Tapi yang paling sering ya bedah karya lah, bedah karya itu loh, bedah karya. Jadi ada yang punya karya, dibedah bareng-bareng, diundang siapa, dibedah bareng-bareng, didiskusikan bareng-bareng. Memang tantangannya itu. Jadi kalau kemarin yang pertama kemarin sebenarnya saya kepingin nanya tapi mungkin itu sensitif ya. Jadi kenapa kok di Bangkalan cuman baru ada 2 bangunan besar ya katanya. Iya kan? Mall Bangkalan sama gedung Dewan. Artinya pembangunan di Bangkalan dalam tanda kutip agak stuck. Dan ini luar biasa kalau teman-teman arsitek Bangkalan itu bertahan itu luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi jangan dibandingkan, memang nggak apple to apple dibandingkan sama Surabaya, sama Jakarta, sama Malang. Kuenya ini sedikit tapi teman-teman mau bertahan. Itu luar biasa. Ya. Jadi tinggal saya pikir Amoeba ini menyongsong kebangkitan Bangkalan ya. Saya berdoa gitu ya, menyongsong kebangkitan Bangkalan. Jadi saya nggak mau nyebut nama tapi bahwa eranya saya lihat eranya Bangkalan ini sudah mulai. Nanti Pak Andi Mamajaya ini dari kacamata berhalanya mungkin bisa agak menjelaskan di nujum sedikit itu Pak. Kemarin saya sebenarnya mau nanya si Pak siapa yang dari Pak Tamar ya. Kenapa Bangkalan ini ada apa sih sebenarnya? Meskipun kita semua tahu sih sebenarnya, tapi kok kayaknya dia seperti Dumbledore gitu ya. Dia yang tidak boleh disebut namanya itu masih. Nah itu loh, ini saya kira memang nggak tahu apakah perlu di-push atau dibiarkan smooth, itu teman-teman sendiri yang tahu. Ya, itu teman-teman sendiri yang tahu. Jadi timingnya itu teman-teman sendiri yang tahu. Ya, bukan hak kita untuk mendorong, bukan hak kita untuk menghakimi, tapi teman-teman sendiri yang tahu. Jadi gimana jalannya. Nah ini kebetulan terus ada Mas Andi sama Mas, ya ini sudah benar, jadi Mas Andi sama Mas Anas punya buku lalu kalian ngundang untuk dibedah ya. Bukunya tentang Mudakhir. Kebetulan juga memang bukunya bukan bercerita tentang, ini saya juga kaget sebenarnya. Ini bukan buku arsitektur ternyata. Bukan buku arsitektur. Bukunya kalau saya bilang jelek. Ya, nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya. Bayangkan, nggak ada fotonya, nggak ada. Kalau berkaca dari 2 buku sebelumnya ya, Ngekos sama Nato Boto itu sangat kaya sekali dengan gambar, dengan foto ya.
gambarnya wah detail sekali, tukang foto wong anu ngelepo difoto sama Mas Andi. Sampai Mas Andi ini ada fotografer khususnya. Ada fotografer khususnya. Fotografer khusus proyek sama fotografer khusus dirinya pas tanda tangan itu ada fotonya, ada khusus fotografernya. Jadi dan itu 2 buku itu sangat kaya sekali dengan foto-foto dan gambar-gambar. Ternyata waktu saya lihat ini nggak ada sama sekali foto dan gambar. Luar biasa sekali. Jadi mau saya bilang ini jelek atau bagus itu saya juga, saya tahu 2 orang ini tipe-tipenya tipe-tipe 2 orang ini tipe-tipe melawan takdir. Mudakhir kalau saya mengibaratkan melawan takdir, bukan mulai dari akhir, melawan takdir. 2 orang ini orang-orang yang hobinya melawan takdir, gitu ya. Jadi salah satu takdirnya mungkin dia berusaha membuat opini tandingan, atau nggak tahu ini persepsi saya ya, dari arsitektur Barat, Jawa Barat, gitu ya. Oh ini gerimis ya, gerimis ya. Oh iya, nggak apa-apa, tambah syahdu ya, tambah syahdu. Ngumpul aja di sini mungkin ya, ngumpul aja di sini. Apa kursinya dibawa ke depan sini, gimana ya? Jadi kalau saya bilang jelek itu ya, saya nggak tahu, nanti biar 2 orang ini yang menjelaskan. Tapi yang jelas 2 orang ini orang-orang yang sering melawan takdir. Ya takdir arsitekturnya, takdir seperti Mas Anas ini dia dilahirkan sebagai sarjana arsitektur, tapi dia tidak berkarya. Dia menulis, nah itu kan. Kalau saya tadi bilang, saya tadi jurnalis Jawa Pos pernah ya, saya pernah di Jawa Pos, lalu pernah di majalah arsitektur, lalu sekarang cuman sering bantu bikin buku sama Mas Andi sama Mas Anas juga, beberapa kali terlibat bareng. Tapi kalau Mas Anas ini dia konsisten nggak berkarya, nggak tahu apakah dia nggak ada proyek atau karena dia biasanya menulis tidak bisa mendesain, nanti dia mungkin cerita sendiri. Tapi artinya ini pilihan yang dia ambil ini pilihan yang melawan takdir kan kalau saya bilang ya. Dia didoakan sama orang tuanya jadi arsitek, tapi ternyata dia jadi penulis ya. Ya akhirnya jadinya kalau kalian baca bukunya itu saya terjemahkan tuh bukunya Anas Hidayat itu. Sangat Anas Hidayat sekali tulisannya. Sampai kemarin itu saya baca reviewnya siapa yang cewek Jogja itu? Siapa? Vidya di YouTube ada itu, di YouTube dia. Jadi dia bilang buku ini kan bilingual istilahnya, dua bahasa ya. Bahasa Inggrisnya itu tidak bisa menerjemahkan tulisannya Anas Hidayat. Bayangkan, tidak ada padanan bahasa Inggrisnya. Jadi lucu gitu loh. Jadi lucu. Kalau bahasa ya memang tulisannya Anas Hidayat ini tulisannya tulisan koprol. Dia pernah bikin buku arsitektur koprol ya Nas ya. Koprol lu bahasa Inggrisnya apa gak ono? Misalnya seperti, dan itu banyak sekali di buku Mudakhir ini istilah-istilah yang khasnya Anas, jadi nggak ada bahasa Inggrisnya. Susah ya bahasa Inggris memang. Seperti bahasa Inggrisnya beras sama nasi sama upo sama itu nggak ada. Memang terbatas sekali. Jadi memang sebenarnya mungkin strategi membilingualkan buku ini sebenarnya nggak usah terlalu detail, Jadi mungkin cukup poin-poinnya aja. Jadi lucu memang akhirnya ketika dibaca versi Indonesia terus versi yang ngerti bahasa Inggris ya nggak bisa ketawa, nggak ketawa. Tapi kalau dibaca bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, oh iya maksudnya ngerti. Tapi ketika di bahasa Inggris kan bisa jadi nggak nangkap dengan maksudnya Anas gitu loh, mungkin ya. Itu kilasan saya sekilas tentang buku Mudakhir ya. Mas Anas sendiri adalah lulusan sarjana arsitektur di ITS, lalu ambil S2 kritik arsitektur di ITS juga. Mas Andi Rahman juga ITS ya. Tapi alhamdulillah ini bukan buku tentang ITS ya, tentang saya disuruh memperkenalkan 2 orang ini sebenarnya, tapi ya nggak tahu ini ada momen untuk perkenalan sendiri nggak? Atau bicara nggak ini Mas MC, mana Mas MC? Andi Rahman sama Anas Hidayat suruh ngomong atau cukup diadel-adel aja? Diperkenalkan, berarti saya yang memperkenalkan toh ya? Oh berarti nggak dikasih kesempatan. Kecuali nanti mungkin dari 3 ini mau menanyakan sesuatu ya, Pak. Ada Andi, Pak Andi, Bapak Jaya, Mas. Oh gitu, ada.
Loh ya. Lah iya wong sing duwe acara lho kok gak oleh ngomong li apa kan niku. Ngasrut kan niku. Ya. Terus saya jangan dipotong loh ya, anu waktunya saya jangan dipotong ya. Kalau motong dari jauh aja Mas, pakai kertas itu. Mas kurang ini gitu ya. Ngawur kok Andi Rahman. Sudah tahu belum Andi Rahman yang ini loh ya. Nanti Andi Rahman bicara mbok potong kan sing duwe acara kok mbok potong. Ya ada. Iya, ada ya. Termasuk juga oh ya saya juga lupa terima kasih ke teman-teman vendor ya. Jadi ini keniscayaan mengajak teman-teman vendor ini sebagai transfer knowledge juga ya kita bermitra ya. Jadi semua event arsitektur dimanapun ya selalu sama-sama vendor. Oke, kalau memang diberi kesempatan bicara ya, Mas Andi sama Mas Anas, monggo saya persilakan ke depan, Mas Andi sama Mas Anas. Mas Andi Rahman ini saya kenal sejak baru lulus kuliah. Kamu angkatan piro, Dik? 2000 ya, lulusan 2000. Lulus 2004 ya, angkatannya masuk 2000. Angkatannya Mas Andi ini saya tahu anak-anak ITS angkatannya Mas Andi ini banyak yang jadi. Salah satunya Mas Iman itu ke apa? Bukan kepala dinas. Apa namanya? Bawahnya itu Iya, di PU Surabaya itu bawahnya kepala dinas lah itu sering kali kalau ngomong tentang proyek di Surabaya Mas Iman itu angkatannya Mas Andi Rahman. Ada beberapa nama-nama di angkatannya. Jadi mungkin angkatan 2000 itu gitu ya, angkatan perpindahan milenial gitu ya. Orangnya kecil memang dan biasanya nek kecil juga diudel biasanya. Andi Rahman enggak diudel memang. Ada istilahnya anu ya Nas ya, Napoleon syndrome ya. Napoleon syndrome itu Napoleon itu sebenarnya orangnya kecil tapi dia ngokong karena dianggap orang kecil akhirnya dia ngototan. Akhirnya dia sampai bisa expand kolonialismenya ke mana-mana dari Roma sampai ke India segala macam. Itu mungkin monggo Mas Andi sama Mas Anas memperkenalkan atau ada yang mau dibicarakan. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kotop. Terima kasih Pak Andi Mapajaya sudah berkenan untuk jadi pembedah siang hari ini, Mas Erik dan Mas Andi. Yang dari Amuba ya. Jadi terima kasih juga pada Pak Rahmat yang sudah membuka acara ini. Jadi seperti yang disampaikan Mas Kotop ya, sebenarnya kita juga ada ikatan emosional lah semacam itu dengan teman-teman Amuba. Karena kita bertiga ini ya dulu sama Mas Iwan, Mas Carlson, Mas Gayo itu memulainya ya dari komunitas Demaya sama seperti teman-teman Amuba ya. Kita seperti melihat kita dulu gitu ya, semangat gitu ya dan itu alhamdulillah ya di Surabaya ada apresiasi terhadap profesi kita ya, bisa jadi karena juga kita dulu berkegiatan itu ya. Ini saya mau cerita sedikit. Minta tolong dibukakan. Ini juga teman kuliah saya, terima kasih dia sudah datang. Mas Kotop ini teman Demaya ini, jadi saya selalu senang kalau Mas Kotop jadi moderator karena jadi hidup suasananya. Jadi buku ini buku yang ketiga sebenarnya teman-teman, jadi kalau boleh saya cerita ya, buku ketiga yang saya benar-benar kolaborasi sama Mas Anas. Karena sebelumnya saya juga sudah kolaborasi sama Mas Anas sejak membuat buku Demaya ya, CSA itu tahun 2011. Buku pertama dan terakhir komunitas Demaya. Terus kemudian buku +1 IAI Jatim, lalu buku 15 cerita arsitek muda. Dan setelah itu kita berdua bikin Nata Bata, ngekos, terus kemudian ini. Nah, buku Mudakir itu sebenarnya prequel.
Jadi karena buku